Shalom, shalom, selamat siang. Saya sekarang berada di Kuala Lumpur, ya Malaysia, daerah yang terkenal dengan Twin Tower-nya. Saya berdoa semua jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan selalu berada dalam lindungan Tuhan. Miliki mimpi yang besar dari Tuhan. Miliki doa-doa yang besar dalam tangan Tuhan. Dan percayalah, apa yang kamu doakan, apa yang kamu impikan, demi nama Tuhan Yesus, didengar oleh Tuhan. 2025 adalah tahun yang besar bagi kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali bersama saya Pendeta Fernando Sinaga. Selamat tahun baru 2025. Amin. Kita berdoa 2025 tahun menjadi tahun melayani dengan hati. Doa saya, mari mulai Januari, mari kita melayani dengan hati. Bukan hanya di gereja, tapi di rumah, di tempat pekerjaan, bertetangga, melayani dari hati. Matius 7, 21, 25 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan akan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kebenaran. Sebelum saya lanjut, saya kembali mengajak Anda dan saya berdoa. Amin. Mari, tundukkan kepalamu. Kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengar. Kami siap melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami, umat Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah. Tuhan, 2025 adalah milikmu yang kau berikan kepada kami. Aku berdoa gerejamu, inilah gerejamu. Berkati setiap yang hadir hari ini. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka. Berikan kepada kami hati damai sejahtera. Tuhan, kami siap mendengar demi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan? Padahal tahun demi tahun sudah berubah. 2024 berubah 2025. 2024 berubah 2025. Kenapa banyak orang tidak mengalami perubahan hidup? Sekalipun sudah mengikuti banyak kegiatan rohani. Bahkan banyak kesaksian. Karena mereka hanya sebatas mengerti, tidak sampai kepada melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang ke surga adalah orang yang melakukan. Belum tentu ketika dia punya karunia nubuat, karunia bermacam-macam, tapi kalau tidak melakukan dari hati, maka dia tidak akan ke surga. Memasuki tahun yang baru penting bagi kita untuk menangkap sungguh-sungguh. Bukan hanya mengerti, bukan hanya memahami, tapi melakukan. Doa saya, kerinduan saya, mari mulai melakukan kebenaran Tuhan. Dan ada kerinduan kita, semua yang melayani di gereja, baik itu pengerja yang berkeluarga, baik itu pengerja yang muda-mudi, pemusik, penari, penyanyi, guru-guru sekolah minggu, dapat hadir dalam doa dan puasa setiap bulan. Kita akan minta hati Tuhan. Kita minta cara Tuhan. Kita minta aktivitas dari Tuhan untuk kita. Nanti waktu selanjutnya akan diinformasikan kembali. Ada amin? Ada amin? Baik, topik hari ini adalah bagaimana menghadapi 2025. Bagaimana menghadapi tahun 2025. Ambil catatanmu, ambil mungkin handphonemu, rekam ini khotbah. Ya, pastikan Bapak Ibu mengerti dan melakukannya.
Ada amin? 2025 ada maksud Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Dari ayat ini kita akan belajar, ada 3 langkah menghadapi tahun 2025. Anda konsentrasi, Anda ambil catatan, Anda ambil handphone bila perlu direkam ya, biar bisa diulang-ulang. Bila perlu nanti Anda boleh minta link YouTube-nya dan kita akan share ke beberapa teman-teman dan bagikan ke teman-teman lain. Ulangi. Perlahan-lahan dengarkan firman Tuhan ini. Ada 3 langkah menghadapi tahun 2025. Yang pertama adalah kuasai diri. Kuasai diri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa penguasaan diri yang benar, kita tidak dapat mengambil keputusan dengan baik. Bahkan mungkin seringkali bisa keliru. Pengalaman saya, kalau saya terburu-buru untuk pergi dari rumah ke suatu tempat, saya biasanya ada yang ketinggalan. Contoh, saya akan informasikan kepada istri saya, kepada anak-anak saya. Halo, kita akan berangkat jam 7 pagi tepat. Ternyata mereka gerasak-gerusuk. Kemudian dengan kecepatan tinggi mereka berusaha terburu-buru. Setelah tiba di mobil, ada yang ketinggalan. Aduh, sorry papi, handphone ketinggalan. Karena apa? Terburu-buru. Ya, menguasai diri juga bisa berarti kemampuan seseorang untuk mendeteksi tekanan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Artinya kita bisa kontrol kondisi. Kita bisa mendeteksi situasi terkini. Tanpa penguasaan diri kita dapat berbuat dosa. Ya, karena kita tidak bisa berpikir panjang. Ada satu ilustrasi cerita sebenarnya. Pada sekitar tahun 1970, seorang ilmuwan bernama Silver Spencer. Beliau ini adalah orang pintar, dia punya ide ingin menciptakan lem terkuat di seluruh dunia untuk keperluan industri. Silver Spencer, dia buat, dia create, dia ciptakan. Ternyata bukannya menghasilkan lem terkuat, justru menghasilkan lem yang paling lemah, bahkan rapuh. Secara manusia ini merupakan kegagalan. Beberapa tahun setelah itu rekannya bernama Mr. Arthur Free mempunyai ide, mempunyai gagasan. Dia berkata, ternyata lem yang rapuh itu bisa dipakai untuk menjadi perekat sebagai penanda buku yang tanpa perlu merusak halaman-halaman buku. Dan disitulah muncul akhirnya Anda dan saya tahu namanya Post-it. Post-it itu di dunia kerja itu digunakan untuk menandakan suatu halaman. Ya, dari sini kita belajar banyak bahwa setiap kali kegagalan bukanlah akhir, tetapi kegagalan adalah sebuah awal terbukanya kesempatan yang baru. Dalam konsep kita, konsep Al-Tabiah, di balik kesempatan ada kesempatan. Dan di balik krisis ada kesempatan. Di balik persoalan ada mukjizat. Di balik kegagalan ada kesuksesan. Anda tidak akan pernah menyangka bahwa dari sebuah kegagalan itu bisa menjadi sebuah ide-ide kesuksesan. Oleh sebab itu, kalau hari ini kamu sempat merasa gagal, mari kuasai diri. Jangan terburu-buru menyerah. Jangan terburu-buru patah semangat. Karena engkau tidak pernah menyadari bahwa kegagalan yang kau alami merupakan titik awal terciptanya sebuah kesempatan yang baru untuk awal bibit benih dari sebuah kesuksesan yang akan datang. Mari belajar dari
Silver Spencer, dan Arthur Free. Kegagalan adalah awal kesuksesan yang baru. Langkah kedua, menghadapi tahun 2025. Langkah kedua menghadapi tahun 2025 adalah jadilah tenang. Ya, jadilah tenang. Coba katakan sama-sama saya, jadilah tenang. Nah, tunjuk dirimu, tunjuk hatimu. Sama-sama bilang gini, jadilah tenang. Ini berbicara hati. Tenang adalah kebutuhan semua orang. Ketenangan dalam pikiran, ketenangan dalam batin, ketenangan dalam hati, maupun suasana. Tanpa ketenangan, orang tidak mampu menghadapi hidup dengan baik. Tanpa ketenangan, orang tidak mampu hidup berpikir dengan jernih. Bahkan tanpa ketenangan, orang sulit memutuskan hal-hal yang baik. Tinggal tenang bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Tinggal tenang bukan berarti berdiam diri saja. Tinggal tenang dalam hal ini lebih kepada walaupun tantangan ada, walaupun persoalan ada, namun kita tetap tenang. Kita tidak gerasa gerusu. Kita tidak terburu-buru ketika menghadapi suatu situasi. Tantangan yang ada malah membuat kita harus semakin dekat dengan Allah agar menjadi tenang. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, ketika Anda mengalami kekacauan pikiran, mari segera ketemu sama Tuhan. Ketika Bapak Ibu sedang mengalami kesusahan di hati, mari mendekatkan dirilah kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan seperti ini. Mazmur 62 ayat 2 berkata seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Pak, kalau kita punya persoalan mendekatkan diri kepada manusia, Anda akan tambah stres. Kalau Bapak Ibu sedang mengalami pikiran yang gundah gulana, yang gerasa gerusuk, dan berkomunikasi dengan manusia, Anda akan gagal. Karena Allah sudah mengatakan, terkutuklah orang yang andalkan manusia. Boleh bercerita kepada teman, tapi teman yang dekat, namun pastikan temanmu itu mendoakanmu. Karena saya baca bahwa 99% orang suka kau jatuh. Iya. 99% orang bahagia engkau jatuh. Pilih sahabat yang benar. Sebab itu Allah berkata dalam Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Ceritakan persoalanmu pada Tuhan. Ketika Anda stres, ceritakan. Curhat kepada Tuhan. Ibu-ibu tidak bisa bayar anak ke sekolah. Ceritakan ke Tuhan. Ya, ceritakan. Para anak gadis yang belum punya pasangan hidup dan ingin menikah, ceritakan kepada Tuhan. Para pria yang ingin punya pasangan hidup, ceritakan kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin punya pasangan hidup. Ini waktunya aku ingin menikah. Ceritakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika Anda belajar menceritakan, mencurahkan isi hatimu, percayalah Tuhan dengar. Percayalah ketika Anda sedang menceritakan masalahmu kepada Tuhan, Tuhan di surga mengalami tekanan. Dia mengalami pressure karena masalah Anda serahkan kepada dia. Dan siap-siap Anda akan didatangi oleh berkat-berkat Tuhan. Tuhan akan kirimkan para malaikat. Dia akan berkata kepada malaikat, malaikat-malaikatku, ada umatmu di Rumba yang berkeluh kesah, yang berteriak, yang menangis kehadiratku. Segera dengar dia, segera tolong dia. Bapak, Ibu yang saya kasih dalam Kristus, mari selalu dekatlah dengan Tuhan. Luangkan waktumu. Pak, kenapa Tuhan bangun Anda jam 3 pagi? Itu karena Tuhan ingin mendengar suaramu. Kenapa Tuhan inginkan Anda bangun antara jam 3 sampai jam 5 pagi? Tuhan memiliki kerinduan. Anda menceritakan, Anda mengusahakan, mengata-ngatakan
memberikan informasi, memberikan pernyataan kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Perkatakanlah itu setiap pagi jam 3 sampai jam 5. Niscaya hidupmu akan berubah dari gagal menjadi berhasil, dari miskin menjadi diberkati, dari sakit menjadi sembuh, dari bodoh menjadi berhikmat. Karena apa? Di situ Tuhan mau dekat dengan Tuhan. Ada lagu ya, lagunya Anda tahu. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, tahu lagunya ya? Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Katakan. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ada amin? Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya! Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, 2025 mari tambahkan frekuensimu dekat dengan Tuhan. Ada satu penelitian mengatakan kesehatan mental seseorang adalah dilihat dari fleksibilitas dirinya. Kesehatan mental, kedewasaan mental seseorang dilihat dari fleksibilitas dirinya. Orang bilang cincai. Ya, Anda punya perhatian ketika jika pohon yang diombang-ambingkan dia fleksibel. Katakanlah angin dari kanan, dia fleksibel. Ketika angin dari kiri, dia goyang lagi fleksibel. Biasanya pohon yang fleksibel itu jarang tumbang. Namun jika pohon itu kaku, ketika kena angin biasanya akan roboh. Dan lihat, pohon yang fleksibel akan goyang ke kiri, goyang ke kanan, sangat elastis, tidak mudah patah. Kalau orang mengkritik Anda, cincailah. Kalau orang menghina Anda, biarkan saja. Kalau orang mengata-ngatai Anda, it's okay. Itu namanya fleksibel. Itu mentalnya sehat, mentalnya mandiri. Sebab itu, tenang saja menghadapi situasi. Kejadian 1 ayat 1 berkata dengan jelas, pada mulanya Allah menciptakan alam semesta. Dan manusia diciptakan setelah penciptaan selesai. Artinya, prinsip kerajaan surga. Allah sudah menyediakan, Allah sudah menyiapkan segala kebutuhanmu. Bagian kita adalah jangan khawatir apa yang kamu makan, jangan khawatir apa yang kamu pakai, jangan khawatir apa yang kamu minum. Karena Tuhan mau kita tenang saja. Tenang menghadapi hari demi hari. Kalau Anda stres, ceritakan ke Tuhan. Dekat sama Tuhan. Ada doa belum terjawab, doa lagi ke Tuhan. Berdoa sampai dijawab. Pray until something happen. Amin. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Doa saya semua kita elastis. Doa saya kita semua tenang menghadapi situasi. Fleksibel saja. Amin. Layani dari hati. Hati itu fleksibel. Ya. Langkah ketiga menghadapi tahun 2025. Langkah ketiga menghadapi tahun 2025. Yaitu berdoa. Berbicara tentang doa, juga berbicara membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Dalam hal ini memerlukan komitmen yang tinggi. Melalui doa, kita perlu disiplin. Janji yang datang dari hati, doa dengan hati, komitmen dengan hati, berjanji dengan hati kepada Tuhan. Dan saya percaya
ketika Bapak, Ibu, dan saya berdoa, maka kuasa itu mengalir karena kita memiliki hubungan pribadi yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekadar kata-kata yang diucapkan. Sebab kita tahu dengan benar siapa yang kita sembah, yaitu Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau tanya kepada jemaat Tuhan, mana lebih penting? Bersaksi tentang Tuhan atau berbicara dengan Tuhan? Pak, Bu, jangan sedih Anda tidak pernah bersaksi di mimbar. Saya mau katakan, lebih berharga di mata Tuhan ketika Bapak Ibu berbicara langsung dengan Tuhan. Nah, 2025 saya mau encourage saudara. Kurangi berbicara tentang Tuhan. Hah? Ya, mulai kurangi aja. Tapi perbanyak berbicara dengan Tuhan. Orang Farisi suka berbicara tentang Tuhan. Sampai suka ada berbicara orang Farisi. Dia banyak kritik tentang orang yang mau dihukum oleh Tuhan. Suka menceritakan syarat-syarat pertumbuhan dalam Tuhan. Suka berkomentar tentang Tuhan. Tapi mereka tidak pernah dikenal oleh Tuhan. Hari ini saya berdoa 2025. Mari perbanyak berbicara dengan Tuhan. Kurangi berbicara tentang Tuhan. Niscaya hidupmu akan siap menghadapi 2025. Ada amin? Sekali lagi, perbanyak berbicara dengan Tuhan. Melalui saat teduhmu, melalui doamu, langsung. Alkitab berkata dengan jelas, kalau engkau berdoa, tutup pintu kamarmu. Artinya nobody there, tidak ada orang di situ. Yang ada hanya saudara dan Tuhan. Pribadi, lepas pribadi. Intimacy, keintiman. Sangat syahdu. Gak usah terganggu dengan orang lain. Langkah ketiga menghadapi 2025. Mari Bapak Ibu yang saya hormati. Berdoalah. Berdoalah bagi pendetamu. Berdoalah bagi gembalamu. Berdoa bagi pengerjamu. Berdoa bagi anak-anakmu. Berdoa bagi masa depanmu. Berdoa bagi keluargamu. Berdoa bagi bangsamu. Saya suka berdoa bagi bangsa-bangsa. Dulu ketika saya SMA, kuliah, suka syafaat bagi bangsa-bangsa. Sekarang saya menuai apa yang saya doakan, saya kunjungi. Dulu saya suka doain Jepang, Tuhan berkati Jepang. Apa hubungan dengan saya? Saya juga suka berdoa untuk Israel, Tuhan berkati Israel. Jujur, apa hubungan dengan saya? Dulu. Tapi ternyata saya mengerti setelah saya banyak menabur berdoa bagi syafaat, berdoa bagi bangsa-bangsa, berdoa syafaat, baru saya nikmati taburan itu. Menuai. Jujur akhirnya saya dapat pergi kemana-mana karena Tuhan. Saya bisa pergi ke Nusantara dari Sumatera, Kalimantan, apalagi Sulawesi, Jawa, Papua, Papua Nugini, perbatasan. Saya pergi ke Kalimantan, ke Kuching, Malaysia, ke Singapura. Saya jalan-jalan ke Malaysia lagi, ke Thailand, Bangkok, Hong Kong, ke Jepang, bahkan Eropa, Israel, Turki. Itu karena suka doa. Saya juga berdoa. Ketika Anda berdoa, berdoa dengan hati. Nggak tahu entah kenapa. Dan saya belajar ini bukan karena teori. Tapi saya alami sendiri, Pak. Bukan karena saya banyak uang. Bukan. Tapi karena Anda dan saya menabur. Berdoa dengan hati. Anda akan kaget. Ada hukum tabur tuai ketika Anda banyak berdoa. Godang martamiang. Banyak berdoa. Banyak berseru pada Tuhan. Anda akan menuai jawaban. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Berdoalah. Doamu itu untuk kamu. Jangan harapin orang doa untuk kita. Jangan harapin orang lain doa untuk keluargamu. Udah hari ini, mari berdoa dengan hati untuk dirimu dan untuk orang lain. Niscaya hukum tabur tuai terjadi. Ketika Anda berdoa, maka siap-siap menerima. Ketika Anda menangis di hadapan Tuhan, ketika Anda berseru pada Tuhan, siap-siap menerima sorak-sorai. Itu tabur tuai, Pak.
tak bertuai. Jangan paksa dirimu untuk memberi, tapi berilah dari hati. Saya tidak paksa Anda untuk memberi banyak, percuma di hadapan Tuhan. Tapi berbahagia Anda ketika Anda memberi dari hati, berdoa dari hati, menabur dari hati, maka Anda akan menuai berlipat-lipat ganda, 30, 60, 100 kali lipat. Ada amin. Ini yang terjadi. Ini pengalaman saya. Saya diberkati oleh Tuhan, kenapa? Banyak menabur, taburan doa, taburan berkat, taburan keuangan. Saya berdoa dan hasilnya terjadi. Saya mengajak 2025, berdoalah. Berdoalah, berdoalah. Ayat terakhir saya baca untuk saudara. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, kita baca bersama-sama. Ada di layar. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada statement bahasa Inggris, nothing is permanent. Sekali lagi, nothing is permanent except God and His promises. Yeremia 29:11 bilang gini, sebab aku ini mengetahui, aku itu Tuhan, Tuhan itu permanen. Di bumi ini tidak ada yang permanen. Yang permanen hanya Tuhan dan janji Tuhan. Berarti Yeremia 29 ayat 11 ini mengatakan bahwa Allah dan janji-janji Allah permanen. Apa itu janji Allah? Janji Allah adalah rancangan damai sejahtera, itu permanen. Rancangan penuh harapan, itu permanen. Doa saya 2025, janji Allah permanen Anda terima. Ada amin? Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Percayalah, tahun 2025 adalah milik Tuhan. Untuk kita, untuk melayani dengan hati. Dan saya berdoa, semua kita yang hadir di sini, wow, percayalah 2025, percayalah kesempatan baru kita terima. Percayalah, saya berdoa 2025 ketika Anda dengan hati ke gereja, berdoa dari hati, percaya dirimu akan mengalami berkat Tuhan yang dahsyat. Katakan dahsyat, katakan dahsyat, katakan luar biasa, haleluya. Amin? Amin? Nah, hari ini saya kasih kesimpulan. Bagaimana menghadapi 2025 dari 1 Petrus 4 ayat 7 berkata dengan jelas. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah terang. Yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Yang pertama, 2025. Camkan ini, kuasai diri. Amin? Yang kedua, jadilah tenang. Yang ketiga, berdoa. Setiap Anda dan saya mengucapkan janji, maka siap-siap akan ada tes. Gak apa-apa, tes itu ada untuk membuat kita dewasa. Siap-siap akan ada tes kuasai diri. Entah di rumah, tangga, di gereja. Tapi setelah Anda menguasai diri, Anda akan terima berkat. Siap-siap, nanti ada tes. Jadilah tenang. Tiba-tiba Anda akan dihadapi dengan situasi menguji ketenangan Anda. Saya mengajak Anda, tenang aja, fleksibel aja. Ya, cincai saja. Cincai bos. Cincai bosku. Amin. Tenang bosku. Amin. Nah, yang ketiga, berdoa. Nanti ada ujian Anda untuk malas berdoa. Saya ajak Anda, hadapi dengan doa. Ketika Anda lewat itu, siap-siap. Nggak perlu 2006. 2025 pun segera berkat Allah mengalir. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
Amin, amin, amin. Saya rindu saudara dan saya melayani dengan hati. Amin. Melayani dengan hati. Saya ingin berdoa, saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi Tuhan. Namun saya ajak Anda dan saya berdiri. Saudara berdiri, saya berdoa saudara. Amin. Haleluya. Ya, berdiri semuanya. Yang bisa berdiri, silakan. Yang nggak bisa berdiri nggak apa-apa. Sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu. Saya mau berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Dan hari ini di tahun baru ini, saya mengundang saudara. Saya mengajak semua yang hadir, baik di ibadah raya maupun melalui YouTube ini. Ikut saya berdoa perlahan-lahan. Ucapkan doa saya. Ulang doa saya perlahan-lahan. Amin. Angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, ikut saya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku seluruhnya padamu. Aku bahagia. Tubuhku sehat. Jiwaku tenang. Fisikku kuat. Berkatku besar. Rezekiku berlimpah. Aku bisa. Aku kuat. Aku hebat. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu bersamaku. Mulai hari ini, tahun 2025, kami melayani dengan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Sama-sama. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi, tepuk tangan di 2025. Percayalah doamu, doaku dikabulkan. Tepuk tangan sekali lagi, haleluya. Haleluya.
Lebih meriah lagi tepuk tangan bahwa engkau dan saya menang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Lihat anak-anakmu yang sudah berseru, sudah angkat tangan. 2025 kami melayani dengan hati. 2025 kami dikuasai oleh Roh Kudus. Kami ditenangkan oleh Roh Kudus dan kami berdoa karena kuasa Roh Kudus. Terima kasih untuk 2025. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, amin. Amin, amin, amin. Selamat tahun baru 2025. Shalom.